Sebagai pembuka, sebelum kita menyimak lebih lanjut video dari Bapak Syekhul Rijal dan tanggapan yang akan kami tanggapi dari pernyataan Bapak Syekhul Rijal itu, kami di sini ingin bertanya secara umum kepada para mukimat dan wahabi, karena mukimat dan wahabi ini, Ahmadiyah dan wahabiyah ini 11-12 lah. Kami bertanya secara umum kepada para mukimat dan secara khusus kepada Bapak Syekhul Rijal, apakah yang dinyatakan oleh Anda yang dalam video berikut ini, video dari Bapak Syekhul Rijal menceritakan seorang Imam Ali Al-Hadi tidak dimakan atau tidak diterkam oleh singa, 6 singa yang ada pada saat itu, yang seperti diceritakan oleh Bapak Syekhul Rijal itu, apakah cerita semacam ini tidak disebut khurafat atau bagaimana? Kan selama ini Anda mengatakan khurafat, anti khurafat lah, selalu anti dengan khurafat. Jadi kelompok Ahmadiyah ini dan Wahabiyah adalah anti khurafat, selalu bilang khurafat lah. Apakah yang Anda ceritakan dalam video ini dan yang diceritakan oleh tokoh Ahmadiyah, tokoh mukimat, bahkan ketua PWILS Sejatim, yang disampaikan oleh Bapak Syekhul Rijal terkait bahwa Imam Ali Al-Hadi, sekali lagi bukan Ali Al-Uraidi seperti yang dikatakan oleh Syekhul Rijal dalam videonya, tapi Imam Ali Al-Hadi yang tidak dimakan diterkam oleh 6 singa. Ini khurafat apa tidak? Ngedabrus apa tidak? Karena Bapak Syekhul Rijal ini banyak sekali bilang khurafat, ngedabrus lah. Lah, pernyataan Anda sendiri ini khurafat apa tidak? Ngedabrus apa tidak? Yang pertama. Yang kedua, tolonglah dengan jujur. Anda mengaku NU, mengaku bagian dari organisasi Nahdlatul Ulama, tapi kok sumbernya mengambil dari sumber di luar NU, mengambil sumber dari orang-orang Syiah. Cerita yang disampaikan oleh Bapak Syekhul Rijal itu bukan bersumber dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bukan dari kitab-kitab ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tapi bersumber dari ulama Syiah dan kitab Syiah. Apakah ini semacam orang seperti ini yang kemudian bisa dikatakan sebagai pengikut NU, Nahdlatul Ulama, yang dijadikan sumber, yang dijadikan data pegangan adalah kitab-kitab di luar Ahlussunnah wal Jamaah? Apakah ya semacam itu begitu ya? Baik, 2 pertanyaan saja, dijawab di kolom komentar itu. Baik, kita simak video berikut ini. Pernyataan dari Bapak Syekhul Rijal, apakah pernyataan beliau termasuk khurafat, ngedabrus atau tidak? Simak baik-baik, simak sampai tuntas biar tidak gagal faham. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu dan terus membimbing kita ke jalan yang lurus, ke jalan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sayyidina Husain dim bin Siti Fatimah Zahra. Bayang piro kan duriyai Kanjeng Nabi boten putune meneh. Duriyai Kanjeng Nabi turunane Kanjeng Nabi asli niku. Boten kira dimakan binatang buas, boten macan lho. Boten kira dimakan binatang buas apapun. Macan karep, bajul karep, boten. Bajul karep, macan karep, kiri karep. Pokoknya duriyai Nabi binatang buas karep. Boten mantul. Jadi lagi semerat niki cucu asli kok enggak dikira baju mawon dimakan apa kok. Paling iki sapa jenenge? Jangan Nabi paling iki teman-teman. Lah akhire rojo nyiapno ingone duwe ingone-ingonan lak kitab niku macan jumlahe 6. Pas luwe pisan. Pas luwe itu. Wah. Akhirnya Zainab belajar pinter ngomong. Zainab palsu ngomong. Wah itu larang kok. Dia lah sesenengan ngomong larang kok ya dhewe sing larang. Suara kok lawakan ini mana ya? Awakmu dhisik kok buang. Saya Ali Al-Uraidi. Lho iki aku tak buktekno lakuan duriye kan nanti. Tapi aku gak ngerti krono iki membuktikan. Iya, tak lakoni. Maka kau bisa menampakkan pengakuan kalau memang untuk membukti. Akhirnya kandangin macan dibuka. Temenan, macan itu coba ngomong persis itu. Lu itu Ali Al-Uraidi, melebu dalam kandangin macan.
sewang itu. Lah kok macan langsung jekel sih lu. Tilus saya tanya ini. Disek-sek ngomong akeh. Abang ngirim Zainab palsu. Benar ya? Metu kok gak dipangan belas sih. Oh, kabeh wong mah mati tertuju kan Zainab palsu niku. Giliran dhek. Tapi ancen diterno. Wah, kok ana dikorban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kali ini saya ingin menanggapi adanya sebuah pernyataan dari salah seorang muqimat Jatim, Bapak Syekhul Rijal, yang mana dalam pernyataannya itu beliau menyampaikan kepada publik, yang mana notabene-nya mereka adalah warga Nahdiyin, akan tetapi yang beliau sampaikan bukan bersumber dari ulama-ulama aswaja, bukan bersumber dari kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah, akan tetapi apa yang beliau sampaikan terkait tentang sebuah bukti untuk bisa mengetahui tentang keaslian atau tidaknya nasab seseorang yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Yang beliau sampaikan itu bersumber dari orang-orang Syiah, bersumber dari kitab-kitab Syiah. Ini salah satu keanehan yang selama ini kami anggap aneh begitu ya. Karena orang-orang, terkhusus tokoh-tokoh muqimat ini, mereka mengaku sebagai warga NU, mengaku sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama. Bahkan ada sebuah pernyataan yang mengatakan begini, PWILS itu adalah pasti NU. Tapi kalau NU belum tentu PWILS. Kalau PWILS mesti NU. Tapi kalau NU belum tentu PWILS. Jadi pernyataan yang menunjukkan bahwa mereka itu memiliki keistimewaan lebih NU daripada NU yang ada. Ini sama dengan pernyataan atau sebuah slogan begini, setiap para rasul itu mesti nabi. Tapi kalau nabi belum tentu rasul. Lah, ini kan seakan-akan seperti itu. Dan menunjukkan bahwa PWILS itu lebih NU daripada NU. Jadi keutamaannya itu lebih banyak keutamaan organisasi PWILS daripada NU itu sendiri. Sama dengan kalau rasul pasti nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Kan rasul itu lebih mulia daripada hanya sekedar seorang nabi begitu tanpa rasul. Baik. Jadi itulah keanehan dari para tokoh-tokoh muqimat yang mengaku dirinya sebagai warga Nahdiyin, warga NU. Akan tetapi pernyataan yang mereka sampaikan terkhusus kepada mereka yang sebagai warga Nahdiyin, yang disampaikan itu bukan bersumber dari ulama-ulama aswaja, tokoh-tokoh Ahlussunnah wal Jamaah, bukan dari kitab-kitab mereka. Tak jarang kita dapati pernyataan tokoh-tokoh PWILS ini itu sumber atau datanya itu berasal dari orang-orang di luar aswaja, seperti yang pernah dilakukan oleh Bapak Suparman Abdul Karim Lampung itu ya, dimana Bapak Suparman ini untuk menguatkan apa yang beliau katakan itu, beliau berargumen dengan sebuah pernyataan dari kelompok sebelah, kelompok Wahabi. Lah, ini kan aneh. Mengaku NU tapi datanya itu mengambil dari kelompok Wahabi. Dan lebih anehnya lagi bahwa Bapak Suparman ini pernah dalam pernyataan videonya itu mengatakan atau menyudutkan kelompok-kelompok Wahabi ini sebagai kelompok ekstremis. Tetapi dalam hal ini, dalam masalah terkait nasab ini, kok yang bersangkutan ini Bapak Suparman Abdul Karim ini mengambil data sumber dari orang-orang Wahabi. Ada itu videonya. Baik, termasuk Bapak Syekhul Rijal ini, di mana dalam videonya beliau menyampaikan sebuah kisah ya. Menyampaikan sebuah kisah yang beliau sampaikan itu sumbernya dari
ternyata dari kitab-kitab Syiah, dari tokoh-tokoh Syiah. Ini aneh. Sebetulnya PWILS ini siapa? Kok ngaku NU, tapi kok sumbernya data yang disampaikan itu bukan dari ulama-ulama Ahlussunnah, bukan dari kitab-kitab mereka. Apa karena saking nggak adanya data dari ulama-ulama Ahlussunnah, akhirnya mereka sampai mencari-cari data di luar kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, seperti Syiah dan Wahabi ini. Baik, kita simak videonya ya, biar kita bisa menilai sendiri, bisa sama-sama mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Syekhul Rijal. Baik, kita simak videonya. Bagaimana? Duriyai Kanjeng Nabi, turunane Kanjeng Nabi asli nih. Boten kira dipangan binatang buas. Boten macan lho. Boten kira dimakan binatang buas apapun. Jadi pertama bahwa Bapak Syekhul Rijal ini mengatakan pernyataan yang sekali lagi sumbernya itu dari orang-orang Syiah, bukan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mana dalam pernyataan dikatakan bahwa dzurriyyah Nabi Muhammad itu yang asli tidak akan bisa dimakan atau tidak bisa dimakan oleh binatang buas, bukan hanya singa. Segala binatang buas tidak akan makannya. Baik. Macan karep, bajul karep, ngoten. Bajul karep, macan karep, kiri karep. Pokoknya duriyai Kanjeng Nabi binatang buas karep. Mboten mantu. Jadi lak kami semerap niki cucu asli apa enggak? Nggih dikene bajul mawon. Dipangan apa kok? Baik. Jadi kalau ingin tahu tentang asli atau tidak bahwa nasabnya itu bersambung kepada Nabi, ya silakan dibuktikan. Baik. Pertama, saya ingin mengatakan begini. Kalau riwayat ini bisa dibenarkan, kita terimalah. Baik, kita terima. Coba buktikan sendiri itu. Saya tantang kepada para orang-orang PWILS yang mengaku sebagai keturunan Wali Songo. Yang Wali Songo adalah keturunan Nabi. Kan mereka kan tak jarang kita dapati videonya bahwa ternyata si Mogi, siapa itu? Mogi itu ya. Kemudian Fuad Pleret misalkan, ataupun dari tokoh-tokoh Mukimat ini mengaku sebagai keturunan Nabi dari jalur Wali Songo. Wali Songo adalah keturunan Nabi asli katanya. Baik, sekarang buktikan sesuai dengan pernyataan Bapak Syekhul Rijal ini. Berani enggak orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi asli, Ba'alawi itu bukan, yang asli itu adalah keturunan Wali Songo ini, berani enggak buktikan sesuai dengan pernyataan Bapak Syekhul Rijal, membuktikan bahwa nasab mereka itu memang betul-betul bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Dengan cara mereka masuk ke kandang ular misalkan, atau kandang singa. Beranikah para mukimat, para PWILS ini melakukan pembuktian semacam ini? Ayo, buktikan kalau memang betul dan kalau memang riwayat ini bisa diterima. Jadi kalau mereka mengaku sebagai keturunan Nabi asli dari jalur Wali Songo dan riwayat ini bisa diterima, silahkan buktikan sendiri. Jangan hanya memaksakan orang lain untuk membuktikan, memaksakan klan Ba'alawi untuk membuktikan. Coba buktikan sendiri, coba. Berani enggak ini? Baik, kita lanjutkan. Panik iki sapa jenenge? Zainab iki panik iki padha temen. Lah akhirnya rojo nu nyiapno ingon-ingonan lah teng kitab niku macan jumlahe 6. Masuk luwe pisan. Lah akhirnya rojo nu nyiapno ingon-ingonan lah teng kitab niku macan jumlahe 6. Masuk luwe pisan. Baik, mestinya disampaikan itu ya, di kitab apa? Yang ngarang itu siapa? Ternyata kitabnya itu adalah kitab, judulnya itu adalah kitab Al-Jara'ih, Al-Khara'ij wal Jara'ih. Kitabul Khara'ij wal Jara'ih. Itu yang ngarang adalah orang-orang Syiah. Pengarangnya itu adalah Syiah, bernama Qutbuddin Ar-Rawandi. Dikatakan bahwa beliau itu adalah min mu'arrihis Syiah, termasuk dari tokoh sejarahnya orang-orang Syiah. Ya, lah ini salah satu ketidakjujuran ya. Mestinya disampaikan itu sumbernya itu dari kitab siapa, dari kelompok mana. Bukan hanya sekedar di kitab begitu. Ya orang-orang awam hanya percaya saja, manut-manut saja. Hanya ngangguk-ngangguk saja mendengarkan yang disampaikan oleh kiainya itu, yang ternyata sumbernya adalah berasal dari kitab-kitab Syiah. Mestinya disampaikan kalau jujur itu. Baik, kita simak, lanjutkan. Suwi itu. Wah. Akhirnya Zainab mau ngajen pinter ngomong. Zainab palsu iki terus ngomong. Wah, itu
ngarang tok ae lho. Tiyang lak senengane ngomong ngarang tok ya dhewe sing ngarang. Wis ngarang tok lak kok nang wani yo awakmu dhisik mlebu. Sayyid Ali Al-Uraidi, lho iya aku tak mlebu tak buktekno lah aku anjen. Baik, beliau menyatakan bahwa yang membuktikan itu adalah Sayyid Ali Al-Uraidi. Padahal bukan beliau. Jadi yang benar itu Ali Al-Hadi, bukan Ali Al-Uraidi. Beda ini. Dengan dua nama beda orang. Bukan dua nama satu orang, bukan. Beda. Jadi bedakan itu ya, ada Ali Al-Uraidi, ada Ali Al-Hadi. Yang disebutkan dalam sejarah itu bukan Ali Al-Uraidi, Ali Al-Hadi yang hidup sezaman dengan Khalifah Mutawakkil Al-Abbasi. Jadi bukan Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi itu wafatnya itu 210. Sedangkan yang disebutkan dalam sejarah itu Ali Al-Hadi, bukan Ali Al-Uraidi yang wafat 254. Baik. Dalam hal ini sudah tidak jujur ini menyampaikan. Sekali lagi bukan Ali Al-Uraidi tapi Ali Al-Hadi. Tapi aku gak ngetok-ngetokno krono iki membuktikan, iya tak lakoni. Maka no bisa menampakkan pengakuan kalau memang untuk membukti akhirnya kandangi macan dibuka. Temenan, macan ini luwe. Aja ngomong persis kok. Lu ngoten Ali Al-Uraidi mlebu nang kandangi macan. Diulang lagi, bukan Ali Al-Uraidi. Ini termasuk kedustaan ya. Ali Al-Hadi itu yang membuktikan. Jadi begini ceritanya itu. Baik, saya bacakan dulu cerita lengkapnya ya. Karena yang disampaikan oleh Bapak Syekh Rijal ini banyak yang diselewengkan, itu banyak ngawurnya. Kalaupun riwayat ini bisa diterima, cuma riwayat ini sekali lagi riwayat dari kelompok Syiah dan dikatakan bahwa di dalam kitabnya itu banyak khurafat. Baik, jadi nanti saya ada pertanyaan itu. Kalau riwayat ini bisa diterima, mereka kan mukimat itu kan anti khurafat. Dikatakan bahwa itu khurafat. Nah ini cerita ini mengandung khurafat. Apakah berani mengatakan bahwa ceritanya ini khurafat atau tidak? Begitu. Baik. Jadi ceritanya itu kisah Zainab Al-Kadhibah. Bisa dibaca sendiri di kitab Al-Kharaij Al-Jaraih karangan seorang Syiah bernama Qutbuddin Ar-Rawandi. Allati idda'at anha Zainabu bintul Imam Ali. Jadi Zainab ini mengaku sebagai putri dari Sayyidah Fatimah. Memang Sayyidah Fatimah itu kita ketahui bahwa beliau itu punya putri bernama Sayyidah Zainab di samping Sayyidah Ummu Kulsum. Baik. Jadi di samping punya putra Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, itu ada beliau punya putri bernama Sayyidah Zainab. Ruwiyah anna imra'atan zaharat fi ahdil Mutawakkil. Bahwa diceritakan ada seorang wanita yang hidup di zaman Khalifah Al-Mutawakkil Al-Abbasi. Wadda'at annaha Zainab bintul Imam Ali bin Abi Thalib. Dan si wanita ini mengaku sebagai putrinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan putri dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mengaku cucunya Rasulullah. Mengaku sebagai saudarinya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Wa kanat tajma'u minan nas al-amwal wa yusiruna wara'aha. Dan dikatakan bahwa ya motifnya itu seperti itu. Dengan adanya pengakuan semacam ini adalah ternyata motifnya adalah duniawi, mengumpulkan harta dari manusia. Dan mereka itu berjalan di belakang mereka. Kemudian fa'amara al-mutawakkil bi ihdariha. Kemudian Khalifah Mutawakkil itu menyuruh untuk didatangkan, dihadirkan di kerajaan. Wa qala laha anta imra'atun syabah. Wa qad madha min waqti wafati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ma madha min as-sinin aksar min mi'atai sanah. Kemudian si Raja Mutawakkil ini berkata kepada Zainab Al-Kadhibah ini atau Al-Kadzabah, engkau mengaku sebagai cucu Rasulullah, mengaku sebagai Sayyidah Zainab yang merupakan putri Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah putrinya Rasulullah. Engkau mengaku sebagai cucu Rasulullah. Padahal kamu masih muda loh. Sedangkan Zainab, Sayyidah Zainab yang diketahui sebagai cucu Rasulullah itu sudah lampau. Dikatakan di sini telah berlalu dari waktu wafatnya Rasulullah itu lebih dari 200 tahun.
Jadi ini nggak masuk akal. Kamu masih muda, sedangkan Sayyidah Zainab yang merupakan keturunan cucu Rasulullah itu sudah lama, ceritanya sudah lama, sudah lebih 200 tahun. Faqalat, maka kemudian Zainab yang pendusta ini mengatakan, yang mengaku sebagai Sayyidah Zainab cucu Rasulullah, dia mengatakan begini, bahwa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ala ra'si. Ya betul, bahwa saya itu memang hidupnya sudah lama. Saya itu sudah lama hidup sebetulnya. Cuman Rasulullah itu telah mengusap kepala saya, wa sa'alallah ayyarudda alayya syababi fi kulli arba'ina sanah. Kemudian Rasulullah memohon, di samping mengusap wajah saya, Rasulullah itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengembalikan masa muda saya di setiap 40 tahun sekali. Jadi setiap 40 tahun sekali kembali muda. Begitu. Jadi memang ini salah satu kedustaan. Salah satu kedustaan yang dikatakan oleh wanita ini. Kalau dianggap riwayat ini dianggap benar. Jadi si wanita ini mengatakan bahwa betul Kak, saya itu telah hidup sudah lama. Cuma Rasulullah telah memberikan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah agar supaya di setiap 40 tahun Allah Subhanahu wa taala mengembalikan masa muda saya ini. Maka kemudian karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan si wanita itu masih tetap ngeyel ya begitu ya, dengan argumentasi yang dibuat-buat, yang diada-adakan, dan si raja ini tidak punya akal lain, maka akhirnya fada'al mutawakkil masyayikh ali Abi Thalib. Maka kemudian Raja Mutawakkil ini memanggil tokoh-tokoh keluarga Abi Thalib, tokoh-tokoh para ahlul bait begitu, dan memanggil aulad al-Abbas wa Quraisy, fa'arrafahum bihalil fatat allati tadda'i anha Zainab. Maka diceritakan ketika sudah dipanggil ahlul bait Nabi itu, yang diketahui bahwa ahlul bait ini adalah keturunan asli Nabi, keturunan asli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipanggil ke kerajaan. Kemudian dikatakan kepada mereka bahwa ini ada seorang wanita mengaku sebagai Sayyidah Zainab putrinya Fatimah. Betul enggak ini? Maka rawa jama'atun wafata Zainab bin Ali fi sanati kada faqala laha ma taqulin fi hadhihi riwayah. Maka akhirnya ada seorang kelompok begitu dari ahlul bait itu mengatakan begini, bahwa Sayyidah Zainab itu sudah lama wafat, di hari ini, di bulan ini, di tahun ini. Lah kok ada wanita mengaku sebagai Sayyidah Zainab putrinya Sayyidah Fatimah? Ini aneh. Padahal Sayyidah Zainab itu sudah lama wafat. Di hari ini disebutkan, di hari ini, di bulan ini, di tahun ini. Maka kemudian si Raja Mutawakkil itu berkata lagi kepada si wanita yang mengaku sebagai Sayyidah Zainab itu, yang palsu ini. Nah, Raja mengatakan matakulin fi hadir riwayah. Ini ada riwayat dari ahlul bait yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa katanya Sayyidah Zainab itu sudah lama wafat, di hari ini, di bulan ini, di tahun ini. Maka kemudian si wanita itu mengatakan faqalat kidzbun wa zur. Itu bohong, itu dusta katanya. Itu hoax, enggak benar itu. Kata si wanita ini. Baik. Fa inna amri, kemudian dia memperkuat argumentasinya itu. Dia mengatakan fa inna amri kana masturan 'anin nas falam yu'raf li hayatun wala maut. Keadaan saya ini mastur, enggak diketahui oleh manusia. Jadi enggak ada yang tahu tentang apakah saya itu masih hidup atau sudah meninggal. Enggak ada yang tahu tentang saya. Kondisi saya bagaimana kondisinya itu enggak ada yang tahu. Ini kata si wanita itu. Akhirnya si raja sudah kehabisan akal lagi, faqala lahum al-mutawakkil. Tanya lagi, ini bagaimana? Masih ngeyel ini, mengaku sebagai Zainab, Sayyidah Zainab putrinya Sayyidah Fatimah, dengan mengatakan bahwa anda ini enggak tahu katanya bahwa kondisinya itu tentang keadaan Sayyidah Zainab itu enggak ada yang tahu. Masih hidup apa sudah meninggal? Itu enggak ada yang tahu katanya. Berarti si wanita itu masih tetap ngotot, ngeyel gitu. Gimana ini? Akhirnya sudah tidak menemui jalan keluar, jalan buntu. Kemudian si Raja Mutawakkil mengatakan, hal indakum hujjah ala hadhihi al-mar'ah ghairu hadhihi riwayah? Faqalu la. Ada bukti lain enggak untuk merobohkan argumentasi si wanita ini? Ternyata mereka para ahlul bait itu enggak ada hujjah. Mereka bilang tidak ada.
Kami hanya punya riwayat bahwa Sayyidah Zainab itu meninggal di hari ini, di bulan ini, di tahun ini. Selain itu nggak ada lagi untuk bisa membuktikan dan membongkar kedustaan si wanita itu. Maka kemudian fa asyara al-ba'du ila ihdharil Imam Ali Al-Hadi alaihi salam. Kemudian ada sebagian dari Ahlul Bait itu memberikan petunjuk, memberikan arahan, oh begini aja, coba datangkan Imam Ali Al-Hadi alaihi salam. Wa huwa al-Imam al-ashir min a'immati Ahlil Bait alaihi salam. Ini dari orang-orang Syiah ya. Baik. Akhirnya mereka itu memberikan usulan, perintah untuk mendatangkan Imam Ali Al-Hadi untuk bisa membuktikan dan membongkar kedustaan si wanita ini. Jadi dianggap bahwa Imam Ali Al-Hadi ini bisa untuk membuktikan bahwa si wanita itu dusta. Maka akhirnya fa ba'atsa ilaihi fa hadara fa akhbarahu bi khabaril mar'ah. Akhirnya didatangkan. Akhirnya Imam Ali Al-Hadi datang. Sekali lagi Imam Ali Al-Hadi, bukan Imam Ali Al-Uraidi. Keliru itu. Baik. Akhirnya Imam Ali Al-Hadi datang, kemudian dikasih kabar, diberitakan bahwa wanita ini mengaku sebagai Sayyidah Zainab, putrinya Sayyidah Fatimah, cucunya Rasulullah, mengaku sebagai cucunya Rasulullah. Bagaimana tanggapan Anda, wahai Imam Ali Al-Hadi, begitu ya? Maka kemudian faqal kadabat. Kemudian Imam Ali Al-Hadi ini mengatakan, oh dusta dia. Fa inna Zainab tuwfiyat fi sanati kada fi syahri kada fi yaumi kada. Dusta dia. Sayyidah Zainab, putrinya Sayyidah Fatimah, cucunya Rasulullah itu sudah wafat di hari ini, di bulan ini, di tahun ini. Sudah lama wafatnya. Bohong, dusta. Kalau ada orang wanita mengaku sebagai Sayyidah Zainab, putrinya Sayyidah Fatimah itu, bohong, dusta. Maka kemudian qala al-mutawakkil fa innaha ula qad rawaw misla hadhihi riwayah. Kemudian si raja mengatakan ketika Imam Ali Al-Hadi mengatakan bahwa Sayyidah Zainab itu sudah wafat di hari ini, di bulan ini, di tahun ini, maka Raja Mutawakkil mengatakan, iya sama, yang lain itu juga mengatakan seperti itu. Cuman si wanita yang mengaku itu tetap ngeyel dengan dalih bahwa kondisi tentang Sayyidah Zainab gak ada yang tahu, mastur, gak ada yang mengetahui apakah beliau masih hidup atau sudah wafat, gak ada yang tahu katanya. Dan beliau, si wanita pendusta itu, si wanita yang mengaku sebagai Sayyidah Zainab itu mengatakan bahwa Rasulullah mengusap kepalanya dan Rasulullah berdoa agar supaya di setiap 40 tahun Allah mengembalikan masa mudanya sehingga selalu muda begitu. Baik. Maka kemudian si raja mengatakan waqad halaftu alla unzilaha amma iddat illa bihujjatin talzamuha. Maka si raja mengatakan, saya tidak akan menghukum si wanita itu kalau tidak ada bukti yang lain. Dan semuanya mengatakan seperti ini, bahwa Sayyidah Zainab telah wafat di hari ini, di bulan ini, di tahun ini. Cuma si wanita tetap ngeyel, tidak ada bukti yang lain. Maka saya tidak akan menghukum dia kalau tidak ada bukti yang lain. Maka Imam Ali mengatakan, qala al-imam wala 'alaika fa hahuna hujjatun talzamuhu wa talzamu ghairaha. Baik, kalau begitu, kalau Anda minta bukti yang lain untuk membuktikan kedustaan, membongkar kedustaan si wanita yang mengaku sebagai Sayyidah Zainab, putri Sayyidah Fatimah itu, saya ada bukti yang lain. Maka raja mengatakan, qala wa ma hiya? Apa buktinya? Bukti apa itu? Maka kemudian Sayyidina Ali Al-Hadi beliau mengatakan, luhumu waladi Fatimah muharramatun 'ala siba. Dagingnya keturunan asli Sayyidah Fatimah itu diharamkan atas binatang buas. Maka fa'anzilha ila siba fa in kana min waladi Fatimah fala tadurha as-siba fa qala laha ma taqulin. Maka kemudian si raja mengatakan kepada si wanita itu, katanya itu, kalau kamu memang keturunan asli, keturunan Sayyidah Fatimah, kamu memang, kalau betul-betul kamu itu adalah Zainab bintu Fatimah, katanya bahwa dagingnya keturunan Sayyidah Fatimah itu diharamkan, tidak akan dimakan binatang buas. Baik. Maka bagaimana pendapat kamu? Faqala laha ma taqulin. Maka kemudian si raja itu mengatakan kepada si wanita itu, bagaimana pendapat kamu tentang pernyataan semacam ini bahwa dagingnya keturunan Sayyidah Fatimah itu diharamkan atas binatang buas. Maka kemudian si wanita itu mengatakan, qalat innahu yuridu qatli. Oh, tidak benar itu. Malah dia ingin membunuh saya, katanya. Oh, pernyataan atau kaidah semacam itu enggak benar, dia hanya ingin membunuh saya. Qala fa hahuna jama'atun min waladil Hasan wal Husain. Baik. Kemudian si raja itu mengatakan begini. Oke, kalau kamu takut membuktikan, di sini masih ada keturunan Nabi dari keturunan Sayyidina Hasan Husain.
Maka katanya itu, saya akan membuktikan melalui mereka saja. Kalau kamu takut, oke lah, tapi saya akan membuktikan dari mereka-mereka yang memang asli keturunan Nabi, dari jalur Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Maka mendengar ucapan raja itu, semuanya berubah wajahnya. Fatagayyarat wujuhul jami'. Maka faqabala lil Imam Ali Al-Hadi. Kemudian lima la tanzil anta. Maka kemudian si raja itu menghadap. Kemudian si raja itu datang menghadap kepada. Baik, jadi kemudian si raja Mutawakkil ini datang kepada Imam Ali Al-Hadi, kemudian beliau mengatakan, kenapa tidak Anda saja yang membuktikan begitu? Jadi bukan si wanita seperti yang dikatakan oleh Bapak Syekhul Rijal itu. Jadi yang mengatakan, yang mengusulkan bahwa kenapa tidak Anda saja wahai Imam Ali Al-Hadi yang turun membuktikan? Kan Anda kan keturunan asli Rasulullah. Kalau pernyataan Anda yang mengatakan bahwa daging keturunan Sayyidah Fatimah adalah diharamkan, tidak akan dimakan binatang buas, kenapa tidak Anda sendiri yang buktikan begitu? Maka kemudian Imam Ali Al-Hadi mengatakan, dakailek. Nah, itu terserah Anda. Kalau Anda menyuruh saya untuk membuktikan, saya akan buktikan, kata Imam. Maka kemudian fa'ata bisulamin wa fataha anis siba wa kanat sittatan minal usud. Maka kemudian akhirnya beliau membuka itu tempat kandang singa ya. Yang di situ ada 6 singa. Fanazal al-Imam Ali Al-Hadi, maka kemudian Imam Ali Al-Hadi pun turun ke tempat itu. Walamma dakhala wa jalasa sarat al-aswadu ilaihi wa ramat bi anfasiha bayna yadayhi wa maddat bi aydiha wa wada'at ru'usaha bayna yadayhi. Ketika betul, jadi yang membuktikan itu adalah Imam Ali Al-Hadi melalui permintaan, sekali lagi, melalui permintaan usulan dari raja itu sendiri, bukan dari perkataan si wanita itu seperti perkataan Bapak Syekhul Rijal ini. Ini salah satu bentuk penyelewengan tentang sejarahnya. Tidak menyampaikan secara adil, secara data yang benar. Jadi kemudian Imam Ali pun turun buktikan. Ternyata ketika masuk betul itu. Tidak diterkam, tidak dimakan. Malah tunduk, singanya itu tunduk. Wa wada'at ru'usaha baina yadayhi. Jadi para singa-singa yang 6 itu kemudian meletakkan kepalanya menunduk di hadapan Sidina Ali Al-Hadi. Faja'ala yamsah ala ra'si kulli wahidin minha biyadihi. Kemudian diusap satu-satu itu kepala singanya itu oleh Imam Ali Al-Hadi. Falamma kharaj, maka kemudian itu jelas bahwa memang betul apa yang dikatakan oleh Imam Ali Al-Hadi, bahwa daging keturunan Sayyidah Fatimah itu tidak akan dimakan oleh binatang buas. Nah, ini buktinya. Dibuktikan sendiri oleh Imam Ali Al-Hadi. Maka ketika beliau keluar, i'tarafatil mar'atu bi annaha da'iyah wa kadzdzabah. Betul, kemudian si wanita itu mengaku bahwa memang dia itu dusta, bohong, mengaku sebagai Sayyidah Zainab putri Sayyidah Fatimah. Fakana tasir bainan nas fayushar ilaiha wa yuqal Zainab al-Qaddam. Maka kemudian dalam riwayat yang lainnya ada yang mengatakan di si wanita itu, karena dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa si wanita itu kemudian disuruh untuk masuk, akhirnya dimakan. Oh, berarti dusta karena dimakan ini. Ada riwayat yang mengatakan bahwa si wanita itu kemudian mengaku ya, menyesal telah berbohong, berdusta bahwa dia itu adalah keturunan dari Sayyidah Fatimah. Akhirnya dia mengaku bahwa dia adalah berdusta. Kemudian akhirnya dia berjalan di antara manusia dan dijuluki dengan Zainab al-Kadzdzabah, Zainab pendusta, karena pernah mengaku sebagai putri Sayyidah Zainab, putri dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha wardaha. Baik. Ini sejarah lengkapnya. Baik. Jadi riwayat ini adalah riwayat dari sumber ulama-ulama Syiah, dari kitab-kitab Syiah bernama kitabnya itu Al-Khara'ij wal Jara'ih, karangan Qutsbuddin Ar-Rawanti. Kemudian dalam penyampaian riwayat Syekhul Rijal itu juga banyak penyimpangannya. Dikatakan bahwa yang membuktikan adalah Ali Al-Hadi, Ali Al-Uraidi, bukan Ali Al-Hadi. Bahkan di dalam sejarahnya itu dikatakan bukan Ali Al-Uraidi. Beda ini ya, 2 orang, bukan 1 orang dengan 2 nama. 2 nama dengan 2 orang berbeda ya, bukan Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi itu wafat tahun 210, sedangkan Ali Al-Hadi ini 254 wafatnya. Baik, jadi berbeda. Dan masih banyak perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan sejarah lengkapnya itu. Nah, ini salah satu bentuk ketidakseriusan dan ketidakjujuran
para tokoh-tokoh mukimat menyampaikan kepada umat ya, terkhusus warga Nahdliyin. Kalaupun ini bisa dibenarkan, riwayat ini bisa dibenarkan ya. Ya, kita terimalah. Baik, sekarang saya bertanya. Anda yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah dari jalur Wali Songo, berani nggak membuktikan ini sendiri? Seperti ini, seperti tantangan dari cerita ketika Raja Mutawakkil berkata kepada Imam Ali, kenapa Anda sendiri yang tidak membuktikan begitu? Kok menyuruh orang lain untuk membuktikan? Berani itu, Imam Ali Al-Hadi berani membuktikan. Lah sekarang saya tantang balik gitu. Ini kan seakan-akan Bapak Syekh Rijal itu menantang kepada klan Ba'alawi untuk membuktikan dengan cara bagaimana mereka itu datang ke kandang hewan buas begitu. Kalau dimakan berarti palsu, kalau tidak dimakan malah nunut tunduk kepada mereka, berarti benar. Ini kan tantangan, seakan-akan menantang begitu. Nah, sekarang saya tantang balik ini, seperti tantangan raja kepada Imam Al-Hadi ini. Nah, maka apakah Anda yang mengaku sebagai keturunan Wali Songo, kemudian seperti Sayyid Zulfikar itu ya, yang mengaku keturunan asli Nabi Muhammad SAW, bukan Ba'alawi. Kalau Ba'alawi itu palsu katanya. Kalau Wali Songo adalah keturunan asli Nabi Muhammad SAW, termasuk Imam sendiri ya, termasuk dari mukimat-mukimat yang lain mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Kalau Ba'alawi itu adalah bohong, terputus nasabnya. Yang bersambung adalah keturunan Wali Songo. Maka saya tantang balik. Dan mestinya kalau Anda jujur dan Anda berani begitu, maka akan diterima tantangan ini. Seperti Imam Ali Al-Hadi ini menerima tantangan dan permintaan dari Raja Mutawakkil. Ketika Raja Mutawakkil itu berkata kepada Imam Ali Al-Hadi, kenapa tidak Anda sendiri yang buktikan? Maka saya katakan yang sama, kenapa tidak Anda sendiri? Wahai para yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah melalui jalur Wali Songo, wahai orang-orang yang mengaku sebagai nasabnya paling bersambung kepada Rasulullah daripada klan Ba'alawi, yaitu kelompok Imamiyah, kenapa Anda sendiri yang tidak membuktikan itu? Coba, berani nggak para mukimat ini membuktikannya? Baik, jadi ini ya ketidakjujuran dari para tokoh mukimat ketika menyampaikan apa yang disampaikan kepada umat, terkhusus kepada warga Nahdliyin. Baik, demikian, semoga hal ini bisa bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, keluarga kita dari segala penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, terkhusus menjaga keturunan kita dari hal-hal yang sesat dan menyesatkan. Demikian, hadza minni wal 'afwu minkum, wallahu a'lam bissawab.